Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mandi di 3 waktu ini. Salah satunya bisa sebabkan kematian. Pemirsa kreator, kita hadirkan mengenai mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan segar. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Bahkan saat hendak beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Akan tetapi masih ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi, sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin seperti biasanya. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan kebersihan sebagian daripada iman, yang artinya dengan menjaga kebersihan maka tubuh akan menjadi segar dan meningkatkan kualitas iman saat hendak beribadah. Ada 2 hukum mandi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah mandi wajib, yakni mandi yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan kesucian badannya kembali apabila hendak beribadah. Hal-hal yang mengharuskan mandi wajib diantaranya adalah setelah selesai menstruasi bagi wanita, setelah berhubungan badan dengan pasangan, keluar cairan sperma, dan ketika bernazar. Yang kedua adalah sunnah, yakni mandi yang hanya merupakan anjuran. Jika dikerjakan bisa mendapat pahala, jika tidak dikerjakan insya Allah tidak mendapatkan dosa. Pemirsa kreator, contoh mandi sunnah diantaranya adalah mandi di hari Jumat, mandi ketika hendak berziarah, mandi sunnah saat hendak melaksanakan sholat id. Akan tetapi juga perlu diketahui ada 3 waktu yang sangat tidak dianjurkan untuk mandi. Karena jika mandi di waktu ini ada kemungkinan besar bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Lalu kapan waktu yang dilarang untuk mandi tersebut? Yang pertama adalah 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh dalam keadaan panas. Hal ini terjadi dikarenakan aktivitas dari tubuh ataupun otak yang meningkat. Apabila dipaksakan mandi dengan niat untuk menyegarkan tubuh, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni merasa letih secara berlebihan pada tubuh. Peredaran darah juga akan menjadi terganggu, bahkan fatalnya bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba karena darah dalam tubuh belum siap untuk menerima rasa dingin dari air. Apabila kita menyiram air pada kayu yang sedang terbakar, maka dengan seketika kayu tersebut akan keras dan menjadi arang. Ini juga yang terjadi pada darah dalam tubuh kita. Apabila saat darah sedang panas, kemudian kita siram dengan air dingin, maka darah akan membeku. Inilah yang bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Apabila kita hendak mandi di waktu ini, pastikan tubuh telah beristirahat terlebih dahulu setidaknya 15-20 menit. Ini yang kita sebut dengan pendinginan setelah melalui proses pendinginan. Silahkan jika saudaraku semuanya ingin mandi untuk menyegarkan badan. Kemudian yang kedua setelah maghrib. Menurut ilmu medis antara jam 6 sore hingga jam 7 malam, kondisi jantung sedang mengalami kelelahan. Hal ini dikarenakan padatnya aktivitas selama seharian hingga kerja jantung membutuhkan waktu untuk kembali pada detak yang normal. Apabila memaksakan mandi di waktu tersebut, Anda kemungkinan besar akan menyebabkan detak jantung yang tidak normal. Mandi pada waktu ini sangat tidak dianjurkan. Apabila sangat terpaksa untuk mandi setelah maghrib, usahakan mandi di atas jam 7 dan istirahat sejenak setelah selesai beraktivitas.
Yang terpenting adalah hindari untuk selalu mandi malam karena bisa menyebabkan kestabilan kerja jantung menjadi terganggu, yang akibatnya bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga, setelah Isya sampai jam 12 malam. Pada jam-jam ini adalah jam mana tubuh kita membutuhkan waktu untuk istirahat total dan mengembalikan semua organ-organ tubuh untuk menstabilkan kinerjanya. Sehingga jika dipaksakan mandi pada waktu ini, seluruh organ tubuh belum siap untuk menerima siraman air dingin, termasuk dalam hal ini adalah jantung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan waktu mandi yang tepat, yakni mandi sebelum memasuki waktu subuh, karena pada waktu tersebut adalah waktu di mana air sedang banyak mengandung ozon yang cukup tinggi. Jika kandungan ozon dalam air tinggi, maka akan membuat tubuh menjadi lebih segar, sehingga daya tahan tubuh dan menyegarkan kulit, sehingga lebih terlihat awet muda. Usahakan untuk menghindari mandi pada waktu-waktu tersebut. Apabila memang mendesak dan mengharuskan untuk mandi, setidaknya tubuh telah melalui proses istirahat terlebih dahulu. Hal ini dimaksud supaya darah dan organ-organ tubuh siap menerima siraman air dari tubuh kita. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya sebisa mungkin untuk menghindari 3 waktu dilarang tersebut untuk mandi. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya untuk pemirsa kreator semua di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya.